مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على نبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah amma ba'du. Para pemirsa setia yang selalu menyaksikan channel Yayasan Amanah Berkah Umat, mudah-mudahan Allah muliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Khususnya adalah kita doakan untuk para pimpinannya, para pejuangnya, para donaturnya, para pengajarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan mereka sebagaimana mereka telah membahagiakan anak-anak yatim, sebagaimana mereka telah membahagiakan orang-orang fakir. Tersenyum wajahnya, bersinar-sinar matanya karena mereka bahagia biwasilah karena sebab bantuan-bantuan orang-orang kaya. Mudah-mudahan orang-orang kaya yang dermawan kita doakan yang terus mensupport, membantu Yayasan Amanah Berkah Umat dalam segala program apapun. Allah akan berikan harta yang tidak akan pernah habis, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Baik, pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, sesuai dengan perjanjian, ya. Di pembahasan yang lalu saya telah berjanji kepada pemirsa untuk membahas mengenai tentang tingkatan-tingkatan sabar. Sabar itu memiliki 3 tingkatan atau kita sebut dengan 3 perbedaan. Dan ini saya ambil dari sumber yang muktamad, yaitu Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hasis, di mana kitab ini adalah hasil daripada nukilan, hasil daripada tanqih, yaitu kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hasis, al-farqu bainal mutasabbir, as-sabir, as-sabbar. Ada 3 macam. Yang pertama adalah al-mutasabbir. Apa al-mutasabbir? Al-mutasabbir ini adalah orang yang baru belajar sabar, atau sabarnya orang awam dah, ya. Kita bilang sabarnya orang biasa. Seperti kita ini disebut baru tingkatan mutasabbir, ya. Orang yang baru belajar agama, ya, kemudian dia mau sabar, itu disebut dengan mutasabbir. Bagaimana pembahasannya? Apa maksudnya mutasabbir? Mutasabbir maksudnya adalah yaitu tahammalul masyaq fazharu alaih. Ya, ini karakter orang-orang yang seperti ini adalah kalau dia dikasih musibah, dia dikasih susah, dia dikasih sulit, rumahnya kebakaran, hilang motornya, hilang semuanya. Wah, semuanya dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah as-sabir. Apa as-sabir? Inilah para wali-wali Allah. Dia kemudian ketika dia dapat musibah, dapat ujian, para wali-wali Allah tentu mereka terus meningkatkan ibadahnya untuk supaya mereka lebih sabar lagi. Diuji dia, makin kuat dia ibadahnya, makin banyak dia puasanya. Maka disitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sabarnya sudah teruji? Karena salah satu amalan untuk menjadi wali Allah. Kalau pemirsa ingin menjadi wali Allah, mungkin barangkali nanti donatur Yabu ini ada yang sekarang tentara, pensiun dari tentara, dia mau jadi wali Allah, bisa. Pensiun dari polisi, mau jadi wali Allah, bisa. Semuanya bisa menjadi wali Allah. Caranya seperti apa? Satu amalan untuk menjadi wali Allah, supaya menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak
puasa, ya. Memperbanyak puasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa puasa ini menjadi salah satu amalan terpenting untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Di sesi selanjutnya akan saya bahas. Di sesi ini saya akan menyelesaikan tentang tingkatan sabar terlebih dahulu. Yang ketiga adalah, yang tadi adalah mutasabbir, sabarnya orang awam. Sabir, sabarnya waliullah. Kemudian sabbar. Sabbar ini adalah sabarnya para nabi. Nabi Nuh alaihi salam, ya, membuat kapal di tengah kota sedang musim panas. Semua orang membilang, "Hei Nuh itu gila, Nuh itu stres. Orang lagi musim panas di tengah kota, kok dia asik membuat kapal? Maksudnya apa?" Sampai kata pimpinan di situ, ya, kalau kita bilang RW lah, RW di penduduk tersebut, lurahnya mengumumkan, "Assalamualaikum, semuanya kumpul. Ada apa? Kita sekarang tidak usah BAB lagi di rumah masing-masing. BAB-nya di mana? Semua BAB di kapalnya Nuh." Akhirnya orang tiap hari BAB di kapalnya Nuh. Buang air besar di kapalnya Nuh. Sampai ada orang yang stroke, orang tua stroke. Dia minta digendong, minta diangkat untuk BAB di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh sambil buat kapal, sambil membersihkan kotoran-kotoran orang sekitar. Bayangkan kalau kita seperti itu. Kita lagi buat rumah kita diberakin, rumah kita di BAB-in. Semuanya sama orang-orang. Bagaimana? Apakah kita sabar? Nabi Nuh justru tersenyum. Apa kata Nabi Nuh? Ada lagi kah ujian yang lebih dari ini, ya Allah? Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Inilah kesabaran orang-orang para anbiya yang disebut dengan dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi, yaitu disebut dengan awwada nafsahu al-hujum alal makari bila kulfah. Ini rumusnya, ini kaedahnya, ya. Semakin diuji, dihabisin kesabarannya, terus diuji. Tetapi dia bilang, "Ya Allah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak ya Allah? Aku senang ya Allah." Dia senang dengan ujian itu. Kenapa? Karena semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin angkat derajatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat insya Allah. Maka ada seorang nabi juga yang diuji dengan penyakit beribu-ribu tahun. Waduh, coba. Tapi Allah angkat derajatnya menjadi para nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut terhadap ujian Allah. Jangan pernah takut terhadap musibah yang Allah berikan. Ingat, ujian itu semua itu adalah untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal, ya, kenapa Allah berikan ujian kepada kita. Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Terus saksikan pembahasan yang menarik. Tetap bersama Dai Songket. Wah, kenapa Songket? Nanti rahasianya ada. Nah, terus saja saksikan channel Yayasan Amanah Berkah Umat. Like, share, and subscribe. Dan dukung terus program-program Yabu, khususnya agenda santunan yatim akbar di tanggal 19 April. Berikan harta terbaik, berikan bantuan terbaik. Insya Allah akan Allah ganti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.